Rembang 17 Maret 2024 di alun-alun. Ini sore-sore sambil nunggu buka puasa bersama Buton. Kita jalan-jalan sebentar di alun-alun. Nanti habis ini terus kita balik untuk masak. Dalam kesempatan ini saya mau merekam sedikit tentang perjalanan sekolah kerja dan kalender bahari. Kemarin hari Jumat guru-guru TK ya sudah kita minta bantuannya agar mengelem atau agar mempersiapkan kalender bahari yang sudah kita print beberapa hari sebelumnya. Bentuknya kertas kuarto itu 4 lembar. Nah itu di sekolahan kita lem agar utuh gitu ya, karena kalender bahari kan aslinya itu kan ukurannya 1 kali 1,5 meter. Nah kita perkecil jadi seukuran 4 kuarto begitu. Nah jadi kita harus ngelem kuarto itu, walaupun hasilnya kalendernya masih tulisannya masih sangat kecil ya, tapi udah cukup itu sebagai bahan bawaan saya untuk ke orang-orang ya, ke teman-teman kita, ke tetangga, ke Pak RT, Pak RW dan ke Pak Lurah ya. Kita minta dukungannya, minta penerimaannya, dan minta mereka menggunakan kalender bahari Nusantara. Jadi semacam surat pernyataan gitu ya dari teman-teman nanti yang kita datangi, termasuk nanti RT RW dan kepala desa atau Pak Lurah, agar mengeluarkan semacam surat penerimaan dan mereka setuju untuk menggunakan itu gitu. Rencananya nanti di Tanjung Sari dulu lah, di desa kita ya, di RT RW dan di desa. Setelah itu nanti melebar ke yang lain. Nah setelah itu tentu dengan membawa surat itu tentu saya akan menunjukkannya ke Dewan dan ke kepala daerah nanti. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di rapat yang dalam skala birokrasi maupun di Dewan, untuk kemudian kita harapkan nanti terbit semacam daerah gitu ya, semacam surat keputusan daerah atau semacam perda gitu lah ya, perda kalender bahari Nusantara, sehingga nanti kita memiliki keleluasaan, memiliki hak atau memiliki wewenang untuk menyiarkannya atau membelajarikannya ya ke sekolah-sekolah maupun baik ke sekolah-sekolah atau ke termasuk juga di umum ya, di forum-forum umum dan di masyarakat secara luas. Nah, kita dengan tadi kemarin sih alhamdulillah guru-guru mendukung ya, guru-guru mendukung. Tampaknya sih mereka sempat menanyakan 1-2 hal tentang kalender bahari itu, mengapa harus seperti itu ya, hitung-hitungannya, kemudian nama-namanya ya. Dalam kesempatan sekitar 1 jam lah kurang lebih, kita sempat diskusi di sekolahan itu hari Jumat kemarin. Selepas
anak-anak pulang sekolah. Kita harapkan kalender Bahari itu akan sukses, dan guru-guru sudah saya beritahu bahwa kalender Bahari itu lebih besar daripada sekolahan itu sendiri. Jadi kita nanti perlu terbuka ya. Saya juga tidak mau curi-mencuri seolah-olah memanfaatkan sekolahan untuk kalender Bahari, tidak. Tapi kita ingin agar ini dipahami secara terbuka, secara umum, secara luas, terutama guru-guru agar mengerti bahwa kalender Bahari ini sebenarnya adalah mendukung untuk sekolahan keberlangsungan dan pengembangan sekolah kerja itu sendiri. Dengan penerimaan guru-guru kemarin, saya kira mereka menerima dan timbul pernyataan bahwa ini perlu disiarkan gitu ya, agar tahu gitu, agar orang tahu. Karena ternyata ada guru yang tidak tahu bahwa bulan itu muncul di siang hari. Di siang hari itu juga ada bulan. Itu tidak tahu. Bulan terbit di timur atau di barat itu juga tidak tahu. Jadi pasang surut itu seperti apa, kemudian matahari ya, kecepatannya, bulan kecepatannya berapa, itu juga kita kemarin tampaknya belum tahu. Dan termasuk pembagian jam, pembagian itu kita perlu disampaikan bahwa ini perlu disiarkan agar anak-anak juga tahu gitu. Jadi saya sampaikan, saya rekam begitu. Ini kalender Bahari sudah masuk, mau ke penggalangan ya, penggalangan ke arah birokrasi ya, begitu. Sementara untuk TK sendiri, kita kemarin sudah mempersiapkan sekolahan gedung barat untuk TK ya, TK kecil dan TK besar. Sementara kelompok bermain tetap di gedung timur. Kita sudah mendekorasi gedung sekolahan dengan menggunakan filosofi warna kalender Bahari Nusantara itu. Ada strip warna biru di selatan, strip hijau di timur, strip merah di utara, dan yang di barat hijau, dan yang timur yang kuning ya. Itu dekorasi dari kalender Bahari Nusantara. Kita sesuaikan itu, termasuk lapangannya juga sudah kita cat sesuai dengan warna kalender Bahari itu, sisi-sisinya sesuai warna dan arah. Tapi kita memang belum memberikan genomon di tengah-tengah lapangan ya, untuk menunjukkan jam dan bulan ya, hari di kalender Bahari Nusantara itu sendiri. Jadi observatoriumnya memang kita belum kasih. Memang ini lagi proses. Kita mengenai anggarannya juga belum kita cairkan. Ini untuk arkasnya, untuk PKBM, dan yang aspirasi juga belum. Ini jadi kita proses ini perlahan. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini kita bisa ngejar itu semua, dan sehingga sebelum Syawal ya, sebelum Lebaran ini kita sudah terima pencairan dananya itu. Sementara untuk rapat orang tua wali murid ya, kita insya Allah adakan di bulan puasa ini gitu ya. Entah itu nanti untuk sambil buka bersama atau di pagi hari. Guys, sementara itu kita hari-hari ini saya juga sering menulis tentang kalender Bahari, karena memang ini hari-hari ini adalah panggilan ya. Di bulan Maret ini banyak banjir. Bagaimana pendapat kalender Bahari itu kita sekarang ini sedang kita
sampaikan ya opini-opini tentang kalender bahari, bagaimana strategi kita menghadapi perubahan iklim ya, kemudian bagaimana menghadapi banjir, ini sedang kita siapkan. Saya tulis perlahan-lahan hampir seminggu, beberapa hari ini itu dalam seminggu ada 3 tulisan yang sudah saya buat ya. Bismillah gitu, maju terus, tetap semangat.